Indikator 29 berbunyi, disajikan data atau narasi tentang pemanfaatan energi dalam proses biologis makhluk hidup tertentu. Peserta dapat menganalisis transformasi energi pada proses biologis tersebut. Soal yang pertama. Tabel berikut menunjukkan laju metabolik untuk beberapa jenis aktivitas orang dewasa dengan massa rata-rata 65 kg. Laju metabolik untuk orang dewasa bermassa 65 kg. Ini aktivitasnya, ini laju metaboliknya dalam watt. Seseorang yang bermassa 65 kg melakukan kegiatan rutin berlari pagi selama 1 jam per hari. Maka, perkiraan besarnya energi yang ditransformasikan untuk berlari selama 10 hari adalah, ini 1 Joule itu adalah 0,24 kilokalori. Pilihan jawabannya A sampai dengan E. Jadi rumus untuk mencari energi dari daya dan waktu yang telah diketahui itu adalah energi itu sama dengan daya kali waktu. Cuman waktunya itu harus dirubah ke dalam bentuk sekon. 1 jam itu adalah 3.600 sekon. Dikali dengan 10 hari, 36.000 sekon. Kemudian kita lihat daya untuk berlari pagi. Berlari pagi, dayanya 1.150. Dikali 36.000 dapat 41.400.000 dikali dengan 0,24 kalori, karena jawabannya dalam bentuk kalori. 9.936.000 kalori diubah menjadi kilokalori dibagi 1000. Jawabannya adalah 9.936 kilokalori. Soal kedua. Masih laju metabolik untuk orang dewasa yang bermassa 65 kg. Sekarang, jika seseorang bermassa 65 kg dalam 24 jam melakukan bermacam aktivitas yang dapat dikategorikan ke dalam 4 kelompok, yaitu tidur 6 jam, kerja fisik moderat 3 jam, aktivitas ringan 5 jam, dan duduk berdiri di kantor atau rumah atau di perjalanan 10 jam, maka perkiraan besarnya energi yang ditransformasikan oleh orang tersebut adalah, ini pilihannya. Berarti kita cari satu persatu. Untuk tidur 6 jam dirubah ke sekon 21.600. Energi untuk tidur itu adalah laju metaboliknya tidur itu 70. 21.600 kali 70. Ini dapatnya. Cari juga yang untuk kerja moderat yang selama 3 jam. Kemudian aktivitas ringan, duduk berdiri, kemudian jumlahkan semuanya. 1.512.000 ditambah dengan 4.968.000 ditambah 4.140.000 ditambah 4.140.000 dapatnya 14.760.000. Kemudian itu sama dengan 1,476 ribu kali 10 pangkat 7. Maka jawabannya adalah B. Soal selanjutnya. Sun Ton mengkonsumsi 10 gram karbohidrat dan 10% energinya digunakan untuk latihan angkat beban 20 kg setinggi 0,5 meter. Jika energi karbohidrat adalah 4 kilokalori per gram, 1 kilokalorinya itu 4,2 kilojoule, maka Sun Ton dapat mengangkat beban sebanyak titik-titik kali. Jadi, sesuai soal, terjadi transformasi energi dari energi kimia, yaitu karbohidrat, menjadi energi potensial gravitasi, yaitu mengangkat beban. Kita cari dulu energi kimia makanannya. Yang dimanfaatkan oleh Sun Ton itu adalah 10% dari 10 gram karbohidrat. Dalam bentuk kilokalori dikali 4 kilokalori dikali 4,2 kilojoule. Dapatlah 16,8 kilojoule atau 16.800 joule. Energi untuk mengangkat beban itu adalah energi potensial gravitasi. Rumusnya adalah M kali G kali H. 20 kali 10 kali 0,5 meter. Dapat 100. Maka energi kimia makanan dapat digunakan untuk mengangkat beban, yaitu sebanyak, kita bagi yang ini. Energi kimia makanan dibagi dengan energi untuk mengangkat beban, yaitu 16.800 dibagi 100. Dapatlah 168 kali. Jadi Sun Ton dapat mengangkat beban itu sebanyak 168 kali. Soal selanjutnya.
Edo mengkonsumsi 100 gram karbohidrat dan 10%-nya dapat dimanfaatkan menjadi energi mekanik, digunakan untuk meregangkan pegas dengan konstanta 200 Newton per meter sejauh 40 cm secara berulang-ulang. Jika kalori yang dihasilkan karbohidrat adalah 4 kilokalori, Edo mampu mengangkat pegas sebanyak titik-titik kali. Asumsinya, 1 kalori itu adalah 4,184 joule. Kita cari dulu energi yang ada dalam karbohidrat. 1000 gram karbohidrat itu sama dengan 100 gram karbohidrat sama dengan 100 kali 4 kilokalori, yaitu 400 kilokalori. Energi yang digunakannya hanya 10% dari 400, yaitu 40. W 40 dikali dengan 4,184 joule, yaitu 1673,6 kilojoule. Kemudian konstanta pegas 200, kemudian X-nya 0,4 meter. Jadi 40 cm diubah ke meter. Jadi berapa kalikah pegas itu dapat meregang? Jadi W sama dengan N, itu banyak kalinya, setengah kali K kali X kuadrat. Jadi W sama dengan N kali setengah kali 200 kali 0,4 kuadrat. W-nya tadi kita dapat yaitu 1673,6. Kemudian ini dikalikan dapat 16 joule, maka N-nya adalah 1673,6 dibagi dengan 16. Dapatlah 104,6 atau bisa dibulatkan 104 kali. Soal selanjutnya. Laju metabolik untuk orang dewasa bermasa 65 kg. Seseorang yang bermasa 65 kg memutuskan untuk menurunkan berat badan dengan cara mengurangi jadwal waktu tidurnya selama 1 jam per hari dan menggantinya untuk beraktivitas ringan. Jika diasumsikan 1 kg lemak menyimpan energi 40.000 kJ dan tidak ada perubahan asupan makanan pada orang tersebut selama upaya ini dilakukan, maka dalam 1 tahun atau 365 hari diharapkan terjadi penurunan berat badan sebesar. Kita cari dulu, jadi waktu yang digunakannya itu adalah 1 jam, 3600 sekon. Aktivitasnya itu berkurang dari aktivitas awalnya dia tidur, berarti 70, kemudian bergerak menjadi aktivitas ringan. Aktivitas ringan itu 230, kita kurangi 230 dengan 70, berarti laju metaboliknya sekarang adalah 160. Jadi energinya 3.600 kali 160, 576.000. Dikalikan 1 tahun, dapatlah 210.240.000. Dijadikan kilojoule menjadi 240. Dibagi dengan 40.000 dapatnya 5,256 kg. Jadi diharapkan turun berat badannya 5,256 kg dalam 1 tahun. Masih soal yang senada, cuman sekarang seseorang yang bermasa 65 kg tersebut memutuskan menurunkan berat badannya dengan cara mengurangi jadwal tidurnya selama 1 jam per hari dan menggantinya untuk berjalan kaki. Jika diasumsikan 1 kg lemak menyimpan energi 40.000 kJ dan tidak ada perubahan asupan makanan pada orang tersebut selama upaya ini dilakukan, maka dalam waktu 40 hari diharapkan terjadi penurunan berat badan. Sama dengan yang tadi, dirubah dulu jamnya menjadi sekon, kemudian dia merubah dari tidur menjadi jalan kaki. Kita lihat jalan kaki di sini, berjalan kaki itu adalah 400, ini dia 460, dikurangi dengan 70, 390. Kalikan waktunya dapat 1.404.000. Kemudian waktunya sekarang 40 hari, dapat 56.160.000. Diubah ke kilojoule, kemudian dibagi dengan energi pada lemak, dapatlah 1,404 kg. Penurunan berat badannya selama 40 hari. Soal selanjutnya. Dalam metabolisme glukosa, sebanyak 49 energi disimpan dalam bentuk senyawa berenergi tinggi ATP, sedangkan sisanya tidak dapat digunakan untuk keperluan tubuh beraktivitas. Pernyataan yang tepat tentang proses metabolisme tersebut adalah A.
sebanyak 51% energi bahan makanan hilang. B. Hukum kekekalan energi dalam proses metabolisme tidak berlaku. C. Energi kimia makanan sebagian tersimpan sebagai energi kimia ATP, sebagian hilang dalam bentuk energi panas dalam proses metabolisme. Manusia tidak dapat menggunakan energi panas sinar matahari secara langsung. Yang E. Energi pada bahan makanan tidak efisien pengolahannya. Jadi pernyataan yang tepat itu adalah yang C. Energi kimia makanan sebagian disimpan sebagai energi kimia dalam bentuk ATP, sebagian yang lagi hilang dalam bentuk energi panas. Ini adalah salah satu bentuk dari hukum kekekalan energi. Fotosintesis yang terjadi di daun tumbuhan dibantu oleh sinar matahari terjadi reaksi kimia sebagai berikut. E6CO2 ditambah dengan 6H2O menjadi C6H12O6 ditambah dengan 6O2. Pernyataan-pernyataan berikut ini yang menunjukkan bukti bahwa fotosintesis tersebut memenuhi hukum kekekalan massa adalah, jadi jumlah atom dan jumlahnya antara sebelum dan sesudah reaksi fotosintesis itu adalah sama. Kita lihat di sini, C-nya itu ada 6. Di sini juga 6. H-nya di sini ada 12. Di sini juga ada H-nya itu 12. Kemudian O-nya di sini ada 2, di sini ada 6, ada 8. Di sini juga 6. Kemudian di sini juga di sini ada 6, kemudian di sini ada 12. 12 tambah 6 18. Di sini juga ada 18. Jadi jenis atom dan jumlahnya antara sebelum dan sesudah reaksi fotosintesis adalah sama. Soal selanjutnya. Sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian H, ini H, sehingga setelah T sekon berada pada ketinggian setengah H. Pada saat ketinggian setengah H berlaku. Jadi pada benda jatuh bebas berlaku. Pada saat benda pada ketinggian awal yang H, yang maksimum, ini energi potensialnya maksimum. Karena rumus energi potensial adalah M kali G kali H, bergantung kepada ketinggian. Makin besar ketinggiannya, maka energi potensialnya makin maksimum. Dan energi kinetiknya adalah 0. Semakin ke bawah, energi potensial yang semakin kecil. Dan kalau sampai menyentuh tanah, itu energi kinetiknya yang 0. Sedangkan sekarang pada posisi setengah H, maka ini energi kinetik dan potensialnya itu tidak sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah D. EK tidak sama dengan 0 dan EP tidak sama dengan 0. Soal selanjutnya. Sebuah balok meluncur turun di atas bidang miring dengan besar kecepatan yang semakin besar. Ketika balok meluncur turun, maka energi potensialnya menurun, energi kinetiknya meningkat. Sama dengan konsep sebelumnya. Seseorang mendorong sebuah balok di atas bidang datar dengan besar kecepatan tetap. Ketika balok bergerak, maka energi kinetik dan energi potensialnya tetap. Seorang mendorong naik sebuah balok di atas bidang miring dengan kecepatan tetap. Ketika balok bergerak naik, maka energi potensialnya meningkat dan energi kinetiknya tetap. Soal terakhir. Perhatikan gambar proses fotosintesis. Pernyataan yang paling benar tentang keberlakuan hukum kekekalan energi pada proses fotosintesis adalah, jawabannya C. Energi panas matahari dirubah seluruhnya menjadi energi kimia yang tersimpan di dalam tubuh, misalnya buah. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan untuk indikator 29. Semoga bermanfaat. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.